Eh, kita yang berduka cita mohon dijaga jarak. Kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon 1 meter lebih untuk jaga jarak. Setelah ini kita akan melakukan acara dari gereja. Baik, untuk keluarga yang kami kasihi, sebelum kita masuk dalam acara gereja, masih ada acara dari beberapa pihak keluarga. Namun karena Hasuhuton menyediakan makanan makan siang di samping serbaguna, maka sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Engkau melihat kami yang sedang berkabung, dan akan kami selesaikan pekerjaan kami bisa berhubungan dengan Tuhan panggil Opung Paskal. Sebelum acara demi acara kami lanjutkan, kami ingin untuk menyantap berkat Tuhan yang telah disediakan oleh keluarga. Karena Tuhan memberkati supaya menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Acara selanjutnya dari Pareban, kami persilakan. Olah tema di Tuhan, olah tenang dihamu keluarga kami, Lubis, Nang Sungoni, keluarga besar, Stokpul. Isok kami terlumobi dihamu tulang nami Stokpul. Mertubah kami kepada pemunga tulang. Audison. Dua tubuh ni opung nami boru omak nami masih kangen jala omak kobasya pudan ison lompat sangat ton pelepasan tuingana pertotokin omak nami on bak kami acara dan kami keluarga. Jadi soal acara di kita perjulu menong merit kita martangiang berupa sahaton kata selamat jalan buat mama kita tercinta. Merit dema kita sian buku ede 806 ayat 1.
nang peroha marsak peho sai di ramotia Tuhan menjaga. Cek satu. Mulati matutuk pasarwan nami turun pam. Lalu di depan so si tahun di kami oleh Tuhan. Dong kami naposom ya nakum. Tungtung doa mat jihot kihatam ikum berusaha doa milik Tuhan. Manang naabe nama asa di tengah-tengah ni keluarga nami tetak doa marga purusat Tuhan. Ison dunia lepo omak nami na burjo tu ado pam pos rohana milik Tuhan na beno mudi nganan asunangan di surga asunangan dan sonia acara nami on oleh Tuhan mangido kami Tuhan patulus masude acara nami sabudingkan diantara kami omak nami tu nganan persatukin ani mula tema diho li Tuhan nami para sirona sumurung mertangnya kami tu pam amin. Jadi pasama Tuhamu jangan pasaton atau ya Bapak udah turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Pak. Mama selamat jalan ya Pak. Kirim salam pulang dari Tanjung Merawang gak bisa datang. Mama Bung Horas juga kirim salam ya Pak. Jadi sekarang Pak tapi kita percaya mama kita ini mama yang paling baik. Di hari yang baik ini dia berangkat. Duduk dah di sebelah kanan Tuhan ya Mak. Suatu saat kita akan ketemu kembali. Untuk Bapak Uda, Ito dan Eda dan adik anak kami. Kita sama-sama bersedih. Kita sama-sama kehilangan mama yang kita cintai. Selamat jalan ya Pak. sedih. Hidupku behojogot perpisahan mati kita namulan na tuhutahin na teman patulus sude kodo dawan aku ibu buat doa jarak pun apa tuh sama Omakku mengerti rohani oma dan biringan naik oma nami pula jauh jangan dong nanti ubah nama jogitan nama kakak dan balik berroman kami jadi kuari do tu rumah sakit oma ini aku makin rakit rahama oma
buat udah name pasalamat tude batah udah tude akawal kunirwato tadi tuh sampai pasat udara buat keluarga Bapak Pascal semua di sini. Mama kita cuma 2. Kalau sama kami nggak maribar itu yang 2 itu sama kok semua. Cuma mama kami lah yang tinggal di kampung. Itulah pokok hidup kita. Jadi nanti kedepannya juga kalau ada ulang pesta di Sitopo kita pasti ketemu. Kita satu rasa. Sama-sama berdoa lakukan kepada Tuhan dan semoga mama kita ini menerima tempat di surga. Amin. Jadi mari dia main tangan. 22 itu kayak sada. Hita salut na nama puri dari Japon. Orang kota Patahun. Ginanataho lomion. Ringanan persasok kinani di Kalimulia Toduk. Di parade keluarga do si panganon di Pudi. Sejolomar si panganot kita cedong gugut lah. Laho pataruhon. Ginanataho lomion. Ringanan persasok kinani. Sungot kata nina to waktu bang nina. Pulung midap-dap nina nalangkok inadong mata pagkasok marupulung kotik mahita maradebe di sana beta mainang beta maanang kepada keluarga dipersilakan supaya ikut juga makan supaya punya kesempatan ajak bapak.
sakdo tok tok ikut sanggup hamatean tu sudena jolmai ai sudendo namanean malado sai. Pertangisan do HP anggo hasianganon hol sowarsak sahit pen sai mano sakdo tok tok ikut sanggup hamatean tu jolmai ai sudeno namanean malado sai. Dan terpasiding be anggo hamateani ikondo di balus be dina lautu surgoi. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 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 1 2 tes 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 1 2 tes tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2. Ulang marsa hitabe nang mananda Jesusi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah Opo Pascal Boru, dan acara sudah disiapkan oleh gereja. Yang pertama acara di gereja, itu yang di sini. Nanti acara kedua acara di pemakaman. Mohon tata ibadahnya tidak ditinggalkan tapi tetap dibawa. Di keluarga. Kita marende mahita sian buku yang kola Mandailing nomor 337 ayat na parjolo. Didok debata di bagasan hatana harana akon jongjong do hita sude di jolo ni panguhuman ni Kristus jana ganop be akon manjagit balos satontang tu pambenan na taran mangulu pangalaho na denggan sangan najat. Amin. Martang yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami di idahodo hami na marsak jana mardondam paadop-adop dongan nami nadung sirang sian hami sinirang ni hamatianon na mariluilu do hami holom jana soratan do rohanami harani dok-dok ni partonan namion saya tatap jana ligi mahami ali Tuhan cokom matuhami pangopoy na sumurong na sian hatami an sumanahan hami jana manoktong haporsayan nami di hamarsahanon an sodapotan gogo hami marsitiopan tuho si Pangulo hami. Amin. Tabigi majolo pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah Opo Pascal Boru. Riwayat hidup orang tua kami, Ibu Remet Nursiah Boru Setompul. Lahir di Sipirok, Tapanuli Selatan pada tanggal 20 Januari tahun 1957. Orang tua Marga Setompul dan Ibu Boru Simorangkir. Mama bersaudara ada 6 orang, perempuan dan 3 laki-laki, dan Mama adalah anak bungsu atau anak terakhir. Menikah dengan Papa Halubis di Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 1976. Dari pernikahan tersebut dikaruniai
2 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan saat ini sudah mempunyai cucu sebanyak 5 orang, 2 orang dari anak pertama, yaitu saya, kemudian 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki nomor 2 dan 2 cucu dari anak perempuan yang bungsu. Mama memang masuk rumah sakit sejak hari Selasa tanggal 17 November 2020. Dikarenakan memang ada keluhan pada sesak nafas. Tapi bukan karena ini, tapi memang setelah kita cek karena memang ada sedikit kelainan atau sakit pada jantung. Dan diagnosanya adalah ada penyumbatan. Oleh karena itu sempat karena kondisi seperti saat ini, Mama sempat dirawat di IGD kurang lebih 2 malam sampai akhirnya masuk ke ruang perawatan. Dan memang kemarin harusnya sudah diberitahu dokter untuk sudah bisa pulang ke rumah. Cuma memang Tuhan mempunyai rencana dan berkehendak lain. Pada saat kita mempersiapkan untuk kepulangan Mama ke rumah, ternyata malah di situ awalnya sampai tadi malam atau tadi pagi jam 6.27 pagi dokter menyatakan jantungnya sempat terhenti, kemudian diambil tindakan dan ternyata memang kehendak Tuhan sudah memanggil Mama untuk kembali ke rumahnya dan dinyatakan oleh rumah sakit meninggal pada pukul 6:45. Demikian riwayat. Terima kasih. Diberikan kesempatan sekarang kepada GKPA Parlagutan Depok untuk mandok hata. Penasahatma. Ya, majelis dan jemaat pengurus kategorial dipersilakan untuk mengambil tempat di depan, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan tidak menggunakan mikrofon. Shalom.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus. Amin. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub pasal pertama ayat 20-21, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tema firman Tuhan hari ini adalah milik Kristus. Ada seorang tokoh bernama Isaac Asimov. Isaac Asimov pernah berkata begini, hidup itu menyenangkan, kematian juga adalah menyenangkan, namun masa peralihannya lah yang menyulitkan. Hidup menyenangkan, kematian juga menyenangkan, tetapi proses peralihanlah yang paling menyulitkan. Setiap kali kita menjalani, menghadiri, mengikuti peristiwa kematian, pasti akan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi yang meninggal adalah orang tua, istri, suami yang tinggal satu rumah. Pasti akan ada kebiasaan baru yang harus dijalani. Pandemi COVID mengajar kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tapi peristiwa kematian juga menghadapkan kepada kita kebiasaan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu sebabnya Alkitab berulang kali mencatat bahwa kematian itu seringkali digambarkan seperti kedatangan seorang pencuri di waktu malam. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Tidak ada satupun yang tahu. Kalau tadi Opo Esra Boru bilang tadi malam video call, paginya sudah tidak ada. Pengalaman kita dengan pendeta GKPA di Medan, Pendeta Parningotan Lubis, pukul 20.00 masih bikin status mate lampu, golap, dohot roh HP golap. Jam 11 lewat meninggal. Berbagai macam peristiwa-peristiwa yang kita dengar di luar mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu seperti pencuri. Pencuri kan tidak pernah bilang, dan tidak pernah ada seorang pun yang pernah membayangkan. Makanya kalau ditanya sama kita semua, betul kalau dikatakan bahwa kita tidak pernah bagaimana kita akan mati atau kapan kita mati. Yang kita bisa pilih hanyalah bagaimana hidup kita saat ini. Yang kedua, kematian seperti digambarkan seperti seorang mempelai laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Dalam Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat 13. Kedua hal ini mau menjelaskan, mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memandang kematian sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang bicara soal waktu, ada yang bicara soal cara, tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi peristiwa kematian orang-orang yang kita kasihi. Tadi kami ngobrol di belakang dengan salah seorang sintua. Tahun ini kami nggak akan bisa lagi menikmati nastarnya Opu Pascal. Mulai Natal ini saya tidak bisa lagi menikmati kembang loyangnya Opu Pascal. Amanginang yang pernah menikmati nastar dan kembang loyangnya pasti bisa merasakan. Dan tahun ini udah nggak ada lagi nastar itu. Tahun ini udah nggak ada lagi kembang loyang itu. Kalau mungkin nanti ada produk yang sama, bisa saja. Tapi tangannya beda. Bukan tangannya Opu Pascal Boru lagi yang buat itu semua. Kalau kita menganggap bahwa orang yang kita kasihi ini adalah milik kita pribadi, maka kematian akan kita pahami seperti seorang pencuri yang datang di malam hari. Begitu mendadak, begitu mengejutkan, bahkan begitu membuat kita terkejut. Kita mungkin bukan hanya sekedar kehilangan
Tapi kita juga pasti tidak akan rela kehilangan orang yang kita kasihi. Kalau kita anggap dia milik pribadi. Tapi akan berbeda kalau kita melihat bahwa orang yang kita kasihi ini bukanlah milik kita sendiri. Bukan hanya menjadi milik kita pribadi, tapi dia adalah milik Tuhan. Kan beda sudut pandangnya. Sudut yang pandang pertama, dia milik saya, milik pribadi. Maka rasa memilikinya itu sangat kuat, sangat tinggi sekali. Sehingga ketika kita berpisah, kita akan merasa kehilangan yang luar biasa. Tapi sudut pandang yang kedua, kalau kita memahami bahwa orang yang kita kasihi ini adalah milik Tuhan, ini pemahamannya hampir sama seperti adanya kedatangan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan mau dijemput. Ada kelembutan, ada kerinduan akan cinta kasih, dan yang pasti mempelai perempuan ini akan bisa menikmati kedamaian bersama sang mempelai laki-laki. Jadi benarlah kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena itu bagi kita yang masih hidup sampai hari ini, bagi kita yang masih ada sampai hari ini, di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh keluarga besar Lubis dan Pul hari ini, ingatlah, Opu Paskal Boru ini adalah milik Tuhan. Secara daging, secara hubungan darah, dia adalah milik keluarga Lubis. Dia adalah milik keluarga besar Sitompul. Secara darah, secara kedagingan. Tetapi dari sisi yang lain, dari konsep tentang kepemilikan diri bahwa kita adalah milik Tuhan, maka hari ini kita belajar bahwa lewat imannya Opu Paskal Boru ini telah diselamatkan dan ia menjadi milik Tuhan. Senada dengan itu, ada seorang uskup pernah berkata begini, setiap pagi itu akan mengingatkan kita akan peristiwa kelahiran. Setiap hari itu akan mengingatkan kita akan kehidupan. Dan setiap malam itu mengingatkan kita akan kematian. Setiap kali kita menjalani hari baru di pagi hari, itu mengingatkan bahwa kita sedang lahir baru. Kita menjalani hidup baru. Dan setiap hari yang kita jalani itu mengingatkan kita akan kehidupan yang boleh kita jalani. Tapi ketika kita beranjak malam, kita disadarkan bahwa itu mengingatkan kita akan kematian. Karena itu ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman perbuatan Opu Paskal Boru sepanjang hidupnya telah memperlihatkan kepada kita bahwa dia adalah milik Tuhan. Semua kita punya kesaksian bagaimana kehidupan almarhumah sepanjang kehidupannya. Dan ketika dia kembali pulang kepada Kristus sang pemilik hidupnya, maka kita bisa mengiringi kepergiannya dengan rela, dengan penuh kebanggaan, karena kita percaya suatu hari kelak kita juga pasti akan bersama-sama dengan dia di dalam keabadian. Karena itu saya akhiri firman Tuhan hari ini dengan ungkapan Kardinal J. H. Newman, jangan pernah takut bahwa hidupmu akan berakhir, tapi takutlah ketika hidupmu tidak pernah dimulai. Jangan pernah takut bahwa hidupmu akan berakhir meski melalui peristiwa kematian, tetapi takutlah ketika hidupmu tidak pernah dimulai di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang menguatkan keluarga, Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam ketertundukan kami hari ini, kami ingin mengaku sebagaimana Ayub yang berucap, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kami menyerahkan inang yang kami kasihi, Opu Paskal Boru, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seraya kami mengaku Tuhan yang memberi dia sepanjang hidupnya kepada keluarga besar Sitompul dan keluarga besar Lubis, dan Tuhan yang mengambilnya dari tengah-tengah keluarga besar Lubis dan keluarga besar Sitompul. Kami menyerahkannya dengan penuh keyakinan bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan di dalam keabadian.
Demi Kristus kami sudah memohon. Amin. Marende mahitasin buku yang kolam mandeling nomor 330 sada. Isulgo asonangeni, isulgo do ingananki. Isulgo asonangeni. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, hodo haporusan nami, dohot haroroan ni apo-apo di hami, harani ido umbain natuho hami mangido, say tatap madongan namion na dibagasan arsak ni roha saunari, say pakilalahon maasi dohot holong ni rohamu tuhalahi, anso ditanda halahi ho, jana diingot halahi guru di hodo sude jolma, jadi bo masa parhacitan sanga pandugaan, akon gabe parhitian ni pasu-pasu doi tuhami. Saya sondangi jana sungguli marohan nami, marningot hasusude ni bohal nami. Bope manjelahi hanguluan na soramatak di lambung mi. Amin. Tong tapara de maendeta, buku ende ang kolamandailing nomor 340 diberikan kesempatan kepada keluarga dan jemaat untuk melihat jenazah untuk yang terakhir kali, namun mohon bantuan dari majelis parlagutan untuk tetap mengatur jaga jarak dan tidak berkerumun satu dengan yang lain.
kapsulgoy ima inganan na manoktong ro di salolot ni lolot na. Ale Tuhan de bata hum guru di hodo hami tu asi ni rohamu mahami paslahat saunari dongan namion. Tuhan de bata mana manjagahon si Nursia si Tompul laho ruar dohot laho masuk olat nion ro di salolot ni lolot na. Amen. Atong dibagasan sonang ni roha mahita manaruhon dongat taon namon dingon tu inganan paradianan. Taparade maendeta bukuen di angkola mandailing nomor 375 laing bisonma ditutup batang.